Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dawuh Ulama. Sebelum mulai penjelasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman atau saudara kalian, karena video ini mengandung pesan Islami. Menurut artikel dari Mbah Google, Mbah Nun menyampaikan 5 pesan bagi masyarakat Wonosalam dan pelajaran bagi kita semua. Oke, gak usah lama-lama, kita simak artikelnya. Pertama, pada awal sinau bareng Mbah Nun mengemukakan ajaran Islam melalui ucapan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam ini mengandung panduan agar manusia mengubah atau mentransformasikan rahmat Allah, alam, hasil bumi, menjadi barokah kemanfaatan bagi banyak orang. Jika rahmat Allah tidak diubah dan diolah menjadi barokah, maka yang akan terjadi adalah azab Allah. Karenanya, sejak awal Mbah Nun meminta warga Wosalam untuk mendaftari, mensyahadati apa saja rahmat Allah di bumi Wosalam ini yang wajib mereka syukuri, kemudian kondisi apa saja yang menyangkut kesejahteraan yang masih merupakan kekurangan atau tantangan yang harus dijawab di Wosalam yang menandakan masih perlu dimaksimalkannya proses transformasi dari rahmat menuju barokah tersebut. Melalui workshop 3 kelompok dengan peserta dari 9 kelurahan Wosalam ini, Mbah Nun juga mengajak mereka melihat sudah seberapa besar rasa syukur masyarakat Wosalam dalam membarokahkan rahmat Allah. Kedua, Mbah Nun berpesan bahwa kita sebagai warga negara harus bisa bernegara, terlebih pemerintah dan pemimpin. Menurut Mbah Nun, kalau beragama insya Allah lebih mudah sepanjang kita memahami syariat dan akhlak. Tetapi, bernegara lebih sulit karena menyangkut banyak variabel. Selama ini Belanda hanya mengajarkan peka kepada hak, tetapi tidak pada kewajiban. Kita sekarang perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Maka, Mbah Nun mengatakan negara tidak boleh hanya menekankan kewajiban rakyat tetapi harus memperhatikan hak-hak rakyat. Menarik sekali, dalam posisi ini, Mbah Nun secara langsung memberikan contoh tentang pentingnya mengutamakan hak-hak rakyat oleh pemerintah. Saat Kepala Bapeda memberikan jawaban yang masih normatif, Mbah Nun mengejar dengan menanyakan kira-kira bisa nggak disebutkan kapan rencana pembangunan itu direalisasi. Demikian pula, ketika anggota DPR telah menyampaikan anggaran pembangunan infrastruktur, Mbah Nun menanyakan hal yang sama, yaitu kapan akan dijadwalkan pembangunan tersebut. Pemerintah atau pengemban amanat publik hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada rakyat. Malam itu, dalam suasana yang akrab, enak, tetapi tetap berpijak pada kebenaran logika politik, Mbah Nun menciptakan suasana interaksi politik yang baik dan mengedukasi terutama kepada para pejabat yang hadir di atas panggung. Ketiga, berkaitan dengan krisis ekonomi tahun depan yang akan berlangsung lebih berat dibanding krisis 1998-2008 yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, Mbah Nun berpesan agar desa seperti Wosalam ini meningkatkan swasembada dan kedaulatan pangan. Hal ini dikatakan beliau karena menyadari bahwa potensi swadaya pangan Wosalam sangat tinggi. Dalam bahasa lain, Mbah Nun berpesan agar rahmat Allah yang dianugerahkan kepada bumi Wosalam diubah menjadi barokah berupa penangkal krisis ekonomi. Dengan demikian, jika terjadi krisis ekonomi, Wosalam tidak terlalu terdampak. Apalagi, di sisi lain, Mbah Nun sangat percaya kepada karakter atau mental rakyat Indonesia yang tangguh, sregep, dan kuat. Jadi, gak kira krisis, gak mungkin krisis, kata Mbah Nun. Keempat, sehubungan dengan pada 2024 akan berlangsung pemilihan pemimpin nasional, dan karena kita tidak benar-benar mengenal calon-calon pemimpin tersebut, maka kita jangan gampang merasa bisa memilih siapa. Ojo petita petiti milih sopo, kata Mbah Nun seraya mengajak masyarakat untuk tidak gerusa-gerusu dalam memilih pemimpin. Dalam keadaan tidak mudah dalam mengenali setiap calon pemimpin seperti itu, Mbah Nun berpesan kepada jamaah agar dalam memilih pemimpin hendaknya diiringi dengan sungguh-sungguh berdoa membaca ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26-27 dan ayat 54. Ayat ke-26 Surat Ali Imran ini menegaskan bahwa Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya dan mencabut kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya.
Dengan mengimani ayat ini, Bahnun berharap kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar dikehendakinya. Kemudian dalam ayat ke-54 Allah menegaskan, mereka berbuat makar tipu daya, tetapi Allah akan mentipu dayai mereka. Dengan mengimani ayat ini pula, manakala kita mendapatkan pemimpin yang tidak baik, khianat, dan menyalahgunakan kekuasaan, maka Allah akan bertindak tegas kepada mereka, dan menurut Bahnun hal ini telah ditunjukkan oleh Allah belakangan ini. Kelima, adanya krisis ekonomi merupakan contoh bahwa dalam hidup ini kita akan ditimpa masalah. Masalah itu bisa berskala pribadi, ada masalah yang timbul dari atau pada tingkat kelompok kebersamaan politik, negara, dan ada masalah yang berasal dari politik global. Masalah dengan bobot global yang sangat besar membuat Indonesia sulit keluar dari masalah tersebut dan dibutuhkan keajaiban dari Allah. Karenanya, Bahnun berpesan agar jamaah dan masyarakat sering-sering wiridan bersama, sholawatan, tawassulan, mengemis kepada Allah agar dihindarkan dari efek kejahatan global. Dengan sholawatan pula, kita berharap Allah dan Rasulullah tidak tega kepada nasib kita semua. Dalam sinau bareng malam itu juga, Bahnun mengajak semua jamaah melantunkan sholawat asigil dan doa kalimat thayyibah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikianlah dengan berangkat dari makna yang dikandung lafaz salam, Bahnun memaparkan ilmu, rasionalitas, keseharusan, atau dununge dalam bernegara atau berpolitik. Termasuk dununge hubungan pemerintah pusat dengan desa, dununge hakikat desa dan kota yang selama ini tidak tepat dipahami. Menghadapi keadaan ke masa depan, termasuk krisis ekonomi 2023, kuncinya adalah mengembalikan perilaku politik kepada relnya, yaitu mengubah dan mentransformasikan rahmat Allah menjadi barokah bagi masyarakat dan rakyat. Terima kasih telah melihat video sampai selesai. Semoga pesan video tadi bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe dan share video. Apabila kalian ingin request pesan-pesan dari ulama yang lain, kalian tinggalkan komen di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.